Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Romsabita, NIM B1B1222085 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Untuk video kali ini, saya akan menjelaskan studi literatur dari topik ragam tipe kepemimpinan dan implementasinya dalam organisasi dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir UAS mata kuliah kepemimpinan pemerintah dari Pak Alfa Beriansyah. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan salah satu faktor kunci dalam menentukan arah dan keberhasilan suatu organisasi. Pemimpin tidak hanya bertugas sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai penggerak, motivator, dan penentu budaya kerja organisasi. Kemudian kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain untuk memahami dan menyepakati apa yang perlu dilakukan serta bagaimana cara melakukannya, dan memfasilitasi upaya kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan memiliki cakupan yang luas dan signifikan dalam mendorong kinerja organisasi secara menyeluruh. Kemudian selanjutnya ada tipe-tipe kepemimpinan. Mengingat pentingnya peran kepemimpinan tersebut, berbagai penelitian mulai menyoroti bagaimana tipe kepemimpinan yang diterapkan dapat berdampak langsung terhadap efektivitas organisasi. Studi-studi terbaru menunjukkan bahwa efektivitas organisasi sangat bergantung pada kesesuaian antara tipe kepemimpinan dengan konteks dan struktur organisasi yang dipimpinnya. Tipe-tipe kepemimpinan seperti demokratis, otoriter, laissez-faire, transformasional, hingga paternalistik memiliki pendekatan dan dampak yang berbeda terhadap dinamika tim dan pencapaian tujuan organisasi. Baiklah, untuk slide selanjutnya saya akan menjelaskan sekitar 20 literatur review yang berkaitan dengan tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama yaitu ada dari jurnal pertama, peran kepemimpinan dalam membangun tim kerja dan mengembangkan organisasi, dari Muhammad Sukni tahun 2024, yang dimana hasil penelitiannya berisi tentang pemimpin yang mampu menjalankan kepemimpinan secara efektif sangat penting dalam membentuk tim kerja yang solid dan mendorong perkembangan organisasi yang positif. Lalu di jurnal kedua ada analisis tipe-tipe kepemimpinan di lembaga pemasyarakatan yang ditulis oleh Johannes Alfredo Purba dan Mitro Subroto tahun 2023, yang menghasilkan berupa pemimpin yang efektif harus mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan kebutuhan situasi untuk mencapai tujuan sistem pemasyarakatan secara optimal. Lalu jurnal ketiga ada kepemimpinan dan keterampilan kepemimpinan dalam organisasi pada pendidikan, karya Nur Hasanah tahun 2023, di mana hasil penelitiannya yaitu kepemimpinan diperlukan dalam diri individu agar organisasi berjalan efektif dan efisien. Kepemimpinan yang baik dan keterampilan kepemimpinan diperlukan dalam diri setiap individu untuk mencapai organisasi yang efektif dan efisien. Lalu jurnal keempat yaitu ada dinamika kepemimpinan dalam organisasi, sebuah analisis komprehensif yang ditulis oleh Sri Wulandari, Febri P. Putra, dan Salven Hasri Sohiron pada tahun 2023, yang menghasilkan penelitian berupa pemilihan gaya kepemimpinan yang tepat sangat penting dalam menjamin keberlanjutan organisasi. Kepemimpinan tidak cukup hanya teknis, tetapi juga membutuhkan keterampilan manajerial seperti motivasi dan pengelolaan hubungan kerja. Lalu jurnal kelima ada tipe dan ide kepemimpinan adaptif terhadap
Solusi Konflik Organisasi yang ditulis oleh Nunun Nahnudin, Anis Fauzi, dan Rijal Firdaus pada tahun 2023 yang menghasilkan penelitian berupa kepemimpinan adaptif mampu melihat tantangan dan peluang sebelum terjadi, serta menyesuaikan strategi untuk menyelesaikan konflik organisasi. Lalu jurnal ke-6 ada pentingnya kepemimpinan dalam organisasi yang ditulis oleh Zauhar Latifah pada tahun 2023, di mana hasil penelitiannya berupa kepemimpinan adalah pusat perubahan dan berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi organisasi. Kepemimpinan merupakan inti dari keberhasilan suatu organisasi. Lalu pada jurnal ke-7 yaitu ada hakikat kepemimpinan dan tipe-tipe kepemimpinan pendidikan yang ditulis oleh Sari Rahayu, Ike Kurniati dan kawan-kawan pada tahun 2023 yang berisi memiliki hasil penelitian berupa menunjukkan bahwa dalam konteks pendidikan, tipe kepemimpinan demokratis, kepemimpinan otoriter, kepemimpinan bebas atau laissez-faire, kepemimpinan karismatik, dan kepemimpinan kebapakan dan kepemimpinan ahli. Lalu jurnal ke-8 ada tipe-tipe kepemimpinan di lembaga pemasyarakatan. Di mana ini ditulis oleh Andi Muhammad Alif Samahendra dan Andika Marjaya pada tahun 2022 yang menghasilkan penelitian berupa ditemukannya kepemimpinan otokratis, demokratis, dan laissez-faire, di mana demokrasi paling efektif untuk lembaga pemasyarakatan karena dapat meningkatkan motivasi, partisipasi, dan hubungan kerja yang harmonis. Lalu pada jurnal ke-9 yaitu korelasi tipe kepemimpinan kepala sekolah dan lingkungan kerja terhadap kinerja guru yang ditulis oleh N. Elnidia Kustina Yanti dan I. Komangurah Wiyasa pada tahun 2021 yang menghasilkan penelitian berupa membuktikan bahwa baik kepemimpinan kepala sekolah maupun lingkungan kerja memiliki kontribusi yang kuat dan positif dalam meningkatkan kinerja seorang guru. Lalu pada jurnal ke-10 ada analisis tipe kepemimpinan demokratis kepala desa dalam peningkatan pelayanan publik di Desa Karangjaladri, Kabupaten Pangandaran, yang ditulis oleh Regi Revian Garis dan kawan-kawan pada tahun 2021 yang menghasilkan penelitian bahwa Kepala Desa Karangjaladri menerapkan tipe kepemimpinan demokratis secara optimal dalam kepemimpinannya. Lalu ke-11 ada meretas tipe kepemimpinan militeristis dalam kepemimpinan Kristen di era disrupsi digital yang ditulis oleh Mega Intan Tambunan, Trivena BR Nadiak, dan Ibela Lagea pada tahun 2023, di mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tipe kepemimpinan militeristis dalam konteks Kristen menekankan kedisiplinan, ketegasan, dan struktur yang kuat. Lalu pada jurnal ke-12 yaitu ada analisis tipe kepemimpinan profetik Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang ditulis oleh Ivonila Yenianti pada tahun 2022, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Perpustakaan UMY menerapkan kepemimpinan profetik yang berbasis nilai-nilai Islam dan teladan Nabi Muhammad SAW. Lalu pada jurnal ke-13 ada analisis tipe kepemimpinan paternalistik dalam peningkatan pelayanan publik di tengah situasi pandemi COVID-19 yang ditulis oleh Siti Marwiyah, Nur Halimah, dan Vini Maulidi pada tahun 2020 kemarin.
di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan paternalistik menciptakan stabilitas pelayanan publik di masa pandemi. Pemimpin mengambil keputusan secara mandiri, namun tetap menekankan kebersamaan dan kesejahteraan masyarakat. Lalu pada jurnal ke-14 ada tipe kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru di SMP Negeri 11 Kota Palu, yang ditulis oleh Jusrin Kamarudin, Saifuddin Mashuri, dan Rusdin tahun 2022. Di mana hasil penelitian ini menunjukkan tipe kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru di SMP 11 Kota Palu, yaitu ada tipe kepemimpinan demokratis, tipe kepemimpinan partisipatif, dan tipe kepemimpinan transformatif. Kemudian pada jurnal ke-15 yaitu ada tipe-tipe kepemimpinan dan teori kepemimpinan dalam suatu organisasi, yang ditulis oleh Adurorul Munstasiroh dan Suswati Hendriani pada tahun 2022, di mana penelitian ini mengidentifikasi berbagai tipe kepemimpinan dalam organisasi dan membahas teori-teori kepemimpinan yang relevan, yang tujuannya adalah memberikan informasi kepada calon pemimpin atau pemimpin baru agar dapat menjalankan organisasi dengan cara efektif. Lalu pada jurnal ke-16 ada pengaruh tipe kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap motivasi kerja, yang ditulis oleh Prihadi Dasa Eka dan Medita Eka Cahya pada tahun 2023, yang mana hasil penelitian ini yaitu tipe kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja karyawan. Budaya organisasi juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja secara simultan. Tipe kepemimpinan juga dan budaya organisasi juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan motivasi kerja karyawan di Alfa Midi Super Cilebut. Kemudian zona ke-17 ada tipe kepemimpinan transformasional dan keadilan organisasi, yang ditulis oleh Vina Mardiana Nasution dan kawan-kawan pada tahun 2022, yang mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tipe kepemimpinan transformasional berpengaruh positif terhadap kinerja kepala sekolah. Tipe kepemimpinan ini mencakup kemampuan untuk menginspirasi, memberikan motivasi, dan menciptakan visi yang jelas yang dapat meningkatkan kinerja kepala sekolah. Lalu pada jurnal ke-18 ada tipe-tipe kepemimpinan dalam manajemen pendidikan, yang ditulis oleh Leni Marliana, yang mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 4 tipe kepemimpinan dalam manajemen pendidikan, yaitu otokratik, demokratis, laissez-faire, dan karismatik. Otokratik, efektivitas masing-masing tipe ini bergantung pada konteks dan situasi organisasi, sehingga pemimpin yang baik harus mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan kebutuhan dan dinamika lingkungan pendidikan. Lalu pada zona ke-19 ada tipe kepemimpinan profetik, konsep, dan implementasi dalam kepemimpinan di perpustakaan, yang ditulis oleh Ahmad Anwar, di mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep kepemimpinan profetik yang meneladani Nabi Muhammad dapat diterapkan di perpustakaan melalui model situasional. Model ini mencakup 3 tipe, yaitu otoriter untuk merumuskan visi dan misi, laissez-faire untuk penyusunan strategi yang dengan melibatkan bawahan, dan demokratis untuk penyusunan program kerja secara musyawarah. Lalu terakhir ada tipe kepemimpinan demokratis kepala madrasah dalam meningkatkan kompetensi profesional guru, yang ditulis oleh Muhammad Nasir dan kawan-kawan pada tahun 2021.
di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala madrasah Sohif Sohif Sohifatus Sofa Nahdlatul Watan Ramawangun menerapkan kepemimpinan demokratis yang tercermin dalam penyusunan visi misi yang jelas, nilai-nilai kepemimpinan seperti disiplin, keterbukaan dan tanggung jawab, serta hubungan sosial harmonis dengan warga madrasah. Esensi kepemimpinannya tampak dalam pelibatan semua pihak dalam proses perubahan. Selain itu, untuk meningkatkan kompetensi profesional guru, kepala madrasah menerapkan berbagai strategi seperti studi lanjut, supervisi pembelajaran, MGMP, studi banding, workshop, hingga diklat. Baiklah, mungkin sekian video presentasi singkat dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.